selamat sore. Di Surabaya lagi sore loh. Halo Diana, ada di sana ada Diana Prima. Halo Udah jadi Bu Kamel. udah jadi artis semuanya dipanggil Diana Prima apa Diana Prims? Ya, Diana Prims ya. Ya, di ini Diana Prima sih, tapi kalau secara nama panggung Diana Prims. Oh, nama panggung dia sekarang punya nama Nama panggung, panggung saudara-saudara. ya, sok-sokan ya. Ya kita kenalan dulu dong. Ini teman-temanku di YouTube dan podcast. Sore ini bintang tamunya, waduh cantik luar biasa, cetar membana. Oh, Dan aku tuh ngubungi dia tuh antara ini mau nggak ya dianya gitu loh. Diananya mau nggak ya? Nanti dia sibuk lagi kan udah terkenal sekarang kan agak susah gitu lah aku ngubunginya. enggak lah. Enggak lah, enggak bohong. Itu Buat tadi Bu gimmick. Kamel apa Nah, sih? ini, Enggak nah, gitu. itu gimmick. Aslinya tadi aku telepon Iya, langsung dia, oke, nanti sore Bu, kalau nggak hujan mudah-mudahan dia bilang gitu. ya. Karena aku pesannya satu tadi sama Diana tuh, Di, dandan yang cantik lo ya. Oh iya siap, katanya gitu. Udah Ya, cepat dan ya. jadilah ala kadarnya Ah, gini ya. ah. Jadi teman-teman Diana ini adalah sebenarnya teman-teman sekantorku sih. Kalau aku suka bilang tamu-tamuku tuh temen ya, karena kalau aku bilang bukan temen, nanti kayaknya kelihatan banget kalau umur kita tuh sangat berdekatan gitu. Ya, deket banget umur kita 11-12 kan ya. 11, 11, 12. Iya, Jadi kalau benar. bilang temen kan enak, oh berarti Heeh. seumuran gitu loh, Ya, seumuran berarti. seumuran. Jadi Iya, eh, emang seumuran kita. emang seumuran. Jadi Diana ini Heeh, heeh. temenku lah sekarang ini dia. Kalau aku lihat-lihat kok lagi bertengger di atas tangga lagu platform menyanyi itu ya gitu. Wow. Jadi kalau teman-teman lagi pengen dengerin lagu di aplikasi Spotify itu akan tahu tuh, cari aja Diana Prims tuh pasti ketemu. Nah, kita nanti akan ngobrol gimana ceritanya Diana ini kok bisa nongkrong di Spotify ya gitu ya. Jadi Yes. pasti berangkatnya dari hobi nyanyi deh. Nyanyi itu hobi atau apa? Iya, thank you Bu Kamel. Jadi kalau buat Diana sendiri ya teman-teman di sini Diana tuh memang suka banget sih nyanyi dari kecil. Cuman nyanyinya tuh ya kayak ya udah sekedar nyanyi aja gitu. Emang dari kecil tuh kayak dari keluarga tuh suka dari nenek sama ibu sih ya terutama itu emang suka hobi nyanyi gitu. Makanya referensi-referensi lagunya tuh sebenarnya lagu-lagu oldies gitu. Cuman Wow. emang berangkat Uh, dari dari lagu-lagu oldies kemudian suka nyanyi gitu ya asal-asalannya jadi kayak penyanyi kamar mandi lah uh, istilahnya ya. Jadi sama di sama aku situ berarti ya. iya, nah tuh nanti kamu bisa juga tuh nanti ya kita bertengger Oh. bersama di Spotify loh. Nah, ya Allah, ya Allah. Ya, itu. Nah, jadi berawal dari memang hobi aku nyanyi gitu ya, sering Hmm. nyanyi nggak jelas di kamar mandi ya walaupun Uh. ya suara pas-pasan gitu ya. Jadi suka aja gitu. Emang kalau dengerin lagu tuh suka ke bawah aja gitu. Nah, dari situ jadilah aku tuh iseng-iseng aja gitu. Ya bikin lagu, nyanyi-nyanyi kayak gitu sih. Oh gitu Gitu. ya. Jadi emang berangkat dari hobi nyanyi sih. Jadi awalnya adalah penyanyi kamar mandi. Betul sekali, penyanyi kamar mandi Tapi lah ya. gabung-gabung ke kayak ke band gitu ada di? Pernah gabung ke band atau Eh, solo? Maksudnya iya, kita menyanyi kalau bener-bener solo nyanyi di panggung gitu pernah? Enggak, kalau benar-benar nyanyi di panggung gitu ya, sebenarnya sih nggak pernah, kecuali kalau waktu itu pas paduan suara sih emang. Dari dulu saya pas waktu kuliah itu emang Mm-mm. ikut paduan suara gitu. Paling cuman kalau pas nyanyi di panggung itu aja sih paduan suara. Cuman kalau band itu sebenarnya ya officially cuman waktu pas SMA aja dan itu juga nggak terlalu yang ditelatenin banget sih gitu, cuman bentar banget gitu. Kalau band Hmm. itu. Cuman lebih sering kayak ya udah nyanyi-nyanyi biasa aja gitu. Paling kayak di kafe-kafe yang kayak sekedar nyanyi aja gitu, bukan officially yang nyanyi di panggung atau apa kayak gitu enggak gitu. Oh gitu ya. Jadi awalnya emang keluarga ini emang keluarga penyanyi gitu ya. Maksudnya bukan penyanyi, maksudnya keluarga penyanyi. Hobi nyanyi ya. Enggak sih dari nenek sama ibu aja sih ya. Keluarga Hobi penyanyi. nyanyi gitu, bukan keluarga penyanyi juga. Kalau keluarga penyanyi kan Ya, kayaknya sekeluarga jadi artis semuanya semua. iya gitu. Ya saya juga bukan artis juga sih ya, cuma sekedar hobi nyanyi aja gitu. Tadi kan cerita berangkatnya dari lagu-lagu oldies, ya kan? Mhm, benar. Lagu oldies biasanya suka nyanyi apa? Ketahuan banget tuanya nih. Mulai tanya-tanya. Sukanya lagu apa Itu coba? lagu
Apa? Apa lagu oldies banget loh ya ini Bu ya, saya Apa coba coba. beneran yang kayak lagu Aku mau misalnya ngetes kalau lagu ketuaanku. Mm-mm. yang Indonesia ya, Ibu Ah, tahu apa lagu tuh? Teluk Bayur kayak Ya gitu-gitu, Allah, lagu tua banget Kuning berarti ya. ya. Itu tua banget kan ya. Itu bener-bener lagu oldies oldiesnya kayaknya itu soal zaman nenek saya gitu. Itu Barat lagu siapa kalau Kuning. barat? Tapi Kalau barat. kalau barat saya lebih suka yang slow rock gitu. Ya Oh, kayak lagunya Bon Jovi, yang Bed of Roses, terus Thank You for Loving Me, lagunya White Lion, MLTR oh saya itu juga nggak suka terlalu tua banget. lah ya. Nggak terlalu Ya, tua My kalau itu. Colors of Mm-mm. Rock. Nah, Mm-mm. itu Mm-mm. lagu-lagu legend sih. Aku tadi Itu berharap suka banget tuh. kamu jawabnya gini, BBE Bu gitu. Tua banget berarti ya. Oh, Aku suka banget BBE. you are the Nggak, dancing queen. Oh, bukan ya? oke. Betul, betul, Yes, betul ya? betul. Oh, itu Dancing Queen, no, bener kan dancing Dancing Queen. queen. I Ya, itu have a tahu juga dream. sih kalau itu. Mm-mm. I I have have a a dream. dream. Ya Yes. itu, itu BBE semua dan Oke. udah jangan bahas BBE, oh itu kelihatan banget tuanya gitu ya. Enggak, itu kalau di remake bisa jadi muda Oh, lagi loh, loh, Bu. emang justru lagu-lagu Heeh. dulu itu kalau menurutku lebih Lebih apa long ya? last ya. Betul. Jadi anak umur berapa kadang aku bersenandung, ya bersenandung aja deh. Itu anakku tuh masih dia masih bisa nyaman gitu. Maksudnya Tahu gitu ya. tahu Heeh, ngerti. kayaknya karena lagu dulu tuh mungkin nyanyi itu ya apa ya? Maksudnya nyanyi betul-betul ya aku pengen nyanyi aja gitu loh, nggak pakai macam-macam kayak zaman sekarang kan Mm-mm. teknologi ya. Misalnya ada Yes. teknologi yang Mm-mm. membuat Mm-mm, suara benar. aturan segini jadi segini umpamanya. Kalau dulu kan enggak, ya nyanyi aja gitu loh maksudnya. Asli ya, emang bakat, memang Asli. bisa nyanyi, enak didengerin gitu. Kalau sekarang Mm-mm. emang udah lebih banyak yang bisa diatur lah istilahnya. Mm. Itu kalau kalau kamu hobi nyanyi gitu artinya ada nggak maksudnya orang tua atau apa anak ini karena hobi nyanyi aku lihat aku lesin. Ada nggak begitu? Les Oh, khusus? tidak sama sekali. Oh, Jadi tidak sama sekali. walaupun ya, jadi walaupun ibu saya ataupun nenek saya itu suka banget nyanyi ya, tapi ketika di keluarga ini saya dulunya itu ketika di keluarga saya tidak didukung sama sekali untuk terjun ke dunia entertain kayak gitu. Apalagi kayak misalnya Hmm. nih dari dulu kayak mungkin kan ada tuh yang Indonesian Idol atau apa. Nah, ikut-ikut kayak gitu ataupun sekedar ikut band itu udah Nggak boleh terlarang pasti. sekali gitu. Iya, jadi Langsung, karena Prit, orang mau tua jadi saya apa langsung kamu? prit banget. Iya, mau jadi apa kamu gitu kan? Kamu belajar tuh yang benar kayak gitu. Ngapain ikut-ikut kayak gitu? Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya emang dulu tuh nggak didukung sama sekali gitu. Saya baru bisa menyalurkan hobi saya bisa menemukan passion saya juga di sini ya. Ini hobi lah istilahnya ya, hobi yang bisa saya tekuni itu baru ketika saya masuk dunia kerja gitu. Jadi dulu itu emang ya udah sekolah-sekolah, kuliah-kuliah gitu ya, nggak ada sama sekali kayak ya didukung untuk bisa terjun ke dunia entertainment gitu ya. Karena mungkin ya kan Ya kita orang tua tahu lah ya. memang orang tua lah ya, ya fokusnya cuman ke studi kayak gitu. Jadinya ya udah Oh, gitu. ini kalau soal orang tua aku nggak apa-apa ya aku cerita. It's okay. Kita kan Nggak, sharing di sini, iya Bu. Kita sharing. kasih Bukan masalahnya kan inspirasi. tadi Diana kan bilangnya kan orang tua tuh kalau udah kita bilang mau sekolah aku mau berkarir aja maunya zaman dulu jadi artis pasti kan langsung apa kan gitu ya langsung mati apa kamu mau jadi Ya apa apa loh, ini gitu. ada kejadian di aku loh jadi aku tuh waktu Wih, ditanya apa tuh, Bu? aku mau ketawa nggak dulu tuh ceritanya gini aku kan suka ngelawak ya terus terang aja aku suka ngelawak gitu loh dunia lawak tuh buat aku tapi kalau aku nyebut grupnya ketahuan banget ya aku tuanya gitu loh jadi ada satu grup Wih, kenapa grup tuh? grup gede lah ceritanya dulu itu gede aku terkenal sampai bapakku bilang gini wes Nduk kuwi karep dadi opo wes Pak aku tak melu Om Gepeng ae kamu tahu Oh kan iya, ada Om grup Gepeng, itu yes. nah mau jadi apa wes aku nggak popul apa aku tak sekolah pelawak harus dadi opo dari gituin Iya, pasti terus waktu iya lulus benar-benar. SMA aku kepikiran mau masuk IKJ. IKJ itu jurusan Oh sih, sinematografi penyutradaraan. Itu namanya bapakku tuh yes. pusing kali ya kepalanya ada kali semingguan ini anak sampai mau pendaftaran nggak jelas maksudnya mau sekolah di mana. Lah aku ngajuin sekolah itu nggak boleh kan repot juga orang tua ini. Oh, I Ya see. jadi mungkin ini Jadi emang flashback aja benar-benar, ya cerita. Ya kan benar kan sama kayak kamu kan maksudnya orang tua iya tuh benar. ya mungkin
mereka berpendapat ini loh yang terbaik, kamu tuh sekolah yang benar, yang mana dokter, insinyur, begitu-gitu kan. Tapi kalau, hah? Yes. Sekolah pelawak, mau jadi apa gitu kan. Yes. Gitu Bener deh. banget. Karena dulu memang untuk dunia entertainment tuh memang belum dapat tempat gitu ya, Bu, ya, belum Ya, dapat tempat di hati orang tua ya. Tapi coba kalau mungkin sekarang. seiring dengan berjalannya waktu sekarang ya, apalagi mungkin banyak tuh orang tua yang malah justru mengarahkan anaknya jadi artis aja kayak gitu ya, mungkin ya. Ada Coba deh aja kali ya. seandainya ada cowok deketin kamu artis semuanya. Wah, pasti orang tua kamu pasti langsung setuju. Kerja di mana, Dok? Oh, ya ampun. Cuma artis, Bu. Hah? Ya wis apa gelem. Iya, kayak gitu. Kan Cuman rawan beda juga kan? sih emang ya. Itu lepas dari itu ya, gitu loh. Beda Maksudnya ya. kalau artinya ada perubahan pandangan orang Yes. tua, gitu loh kan gitu. Nah, terus itu tadi les enggak? Benar. Kursus enggak? Berarti kamu enggak ada Enggak sama sekali. Enggak. pengetahuan tentang musikal sama sekali sebenarnya ya, secara teknis. Iya, at all saya nggak punya sama sekali pengetahuan tentang musik. Bahkan kalau bisa dibilang ya, saya itu adalah orang yang mungkin saya bilang sendiri saya buta nada kali ya. Dalam artian, saya nggak ngerti nih misalnya, oh ada lagu na 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 kayak misal kayak gitu, itu nadanya apa aja itu saya nggak ngerti. Saya nggak bisa bilang oh itu nadanya do re mi fa sol la si do-nya tuh nggak ngerti gitu. Cuman apa ya, saya emang suka bersenandung aja tanpa mengerti. Bahkan saya nggak bisa main alat musik itu sih. Saya Hah? nggak bisa main alat Nggak bisa? musik, benar. Sama Benar? sekali saya nggak bisa. Yes, saya nggak bisa sama sekali main alat musik. Bahkan Masa sih? piano, gitar. Saya udah pernah sih dulu kayak nyoba-nyoba gitu kan. Cuman kalau pas main gitar, aduh sakitnya minta ampun ini jari. Kalau aku sih takut ini, kukuku yang mani-pedi itu rusak kukuku. Oh ya ampun. Hoak, itu mah hoak, ya Allah. Takut patah ya, Ci? Takut patah. Ya, ternyata ya takut patah. Nah, jadi saya emang benar-benar nggak bisa sama sekali. Kayak susah aja gitu antara tangan, kemudian apa ya, petikan tangan dan sebagainya itu untuk menyesuaikan dengan nggak masuk di otak saya aja lah pokoknya intinya kayak gitu. Jadi beneran yang udah give up kalau masalah musik, alat musik itu udah nggak bisa sama sekali. Nyerah aja ya pokoknya ya. Udah nyerah aja lah pokoknya kalau kayak gitu. Tapi ya emang suka sih kayak bersenandung gitu. Terus gimana ceritanya ya, Di? Maksudnya gini loh, kamu nggak, ini aku agak sedikit bingung sih. Maksudnya kamu ya oke lah jago nyanyi ya, semua orang mungkin bisa nyanyi. Nggak ngerti nada, nggak bisa main alat musik apapun. Iya kan? Tapi kok bisa menciptakan lagu? Gimana ceritanya? Hah? Iya. Gimana ceritanya? Saya sendiri sebenarnya awalnya juga nggak nyangka sih, Bu. Sebenarnya ini ya saya emang hobi nyanyi gitu ya. Itu emang dari kecil. Cuman ini kayak untuk menciptakan sebuah lagu itu memang mungkin ini keluar dari zona nyaman saya gitu. Jadi waktu itu sebenarnya cerita pertamanya itu ya thanks to Pelindo 3 ya yang waktu itu ngadain hore gitu ya. Thanks to Pelindo 3 yang ngadain acara apa ya waktu itu jingle competition. Jadi buat untuk lagu jinglenya Pelindo 3 waktu itu ya. Nggak apa-apa lah kita sebut merek di sini ya. Oh, nggak apa-apa. Kan yang membesarkan kita itu. Iya, itu membesarkan kita. Terima kasih Pelindo 3 ya. Jadi sampai kita sebesar ini. Iya, sebesar ini ya. Sampai berat banget loh. Nggak pernah. Iya, makanya. Nah, terus waktu itu pertama kalinya saya benar-benar yang first itu bikin lagu itu di situ, yaitu jingle untuk Pelindo 3. Nah, awalnya saya tertarik ikut jingle itu karena nggak sengaja juga nih ceritanya. Waktu sore-sore pulang kerja gitu kan, ya kan naik motor tuh saya biasanya, Bu, ke kosan. Di tengah jalan itu tiba-tiba kayak keinget nada gitu. Bersenandung aja gitu. Keinget nada, terus loh kok ternyata saya sambungin sama lirik yang cocok nih kayaknya misalnya untuk yang Pelindo 3 itu gitu. Untuk jingle budaya waktu itu. Ada sisi I gitu kan. Pelindo 3, disiplin bertanggung jawab. Nah, kayak gitu, itu awalnya gitu. Terus habis itu saya sambung-sambungin nih. Awalnya saya cuma dapat ref-nya aja gitu. Nah, ketika dapat ref-nya aja itu,
kok kayaknya nyambung ya, dapat satu bait gitu. Akhirnya pas sampai di kosan itu saya rekam tuh. Woi, Saya rekam langsung. di rumah pakai, iya, Keburu karena lupa saya orangnya soalnya. pelupa, bener Bener. banget. Saya tuh orangnya pelupa banget. Nah, Jadi waktu itu udah langsung saya rekam aja, dapat satu bait saya rekam. nah. Terus habis itu karena ini memang waktu itu agak lebih kurang berapa hari ya waktu itu untuk bisa sampai apa kompetisinya itu ditutup gitu. Nah, akhirnya saya terpaksa karena udah kayak udah memulai gitu kan ya, ada nada yang bisa untuk itu, akhirnya saya mau nggak mau tuh mikir lagi nih kayaknya kalau dikasih depannya ini kira-kira nada kayak gimana gitu. Nah, dari situ saya cari-cari gitu, berapa hari itu saya cari, akhirnya dapatlah satu lagu gitu. Jadi saya cuman berbekal bersenandung aja gitu. Oh. Nyocok-nyocokin dari yang ref awal yang saya temuin nadanya itu tadi. Entah itu inspirasinya tadi kalau saya memang naik motor itu kayak di Iya, iya, jalan iya. tiba-tiba suka bersenandung nggak jelas gitu ya. Terus tiba-tiba oh dapat nada ini nih gitu. Nah, akhirnya dari situ saya cocokin, dapatlah satu lagu. Nah, tapi saya tuh bingung banget, bingung setengah mati karena saya punya lagu nih, udah saya rekam di HP nih. Terus gimana ya biar saya itu bisa ngejadiin ini lagu gitu. Saya tuh bingung banget siapa yang bisa main musiknya ya buat saya gitu. Karena saya kan nggak bisa main musik sama sekali gitu ya, at all saya nggak bisa sama sekali. Akhirnya waktu itu saya sempat minta tolong sama teman. Waktu itu ada janter waktu itu. Nah, Oh. coba-coba pakai gitar gitu. Cuman nih kalau kayak gitar aja kayaknya kurang nih kayak gitu kan. Iya. Akhirnya mau nggak mau saya akhirnya coba cari-cari lagi tuh. Gimana sih seorang orang yang punya lagu tapi nggak bisa main musiknya, itu kira-kira dia bisa bikin musiknya di mana. Dan ternyata itu ada studio rekaman kayak gitu. Dan di studio rekaman itu tidak hanya melayani untuk rekaman aja, ternyata itu memang ada orang-orang yang kayak saya juga, dia bisa bikin lagu tapi nggak bisa main musik. Nah, akhirnya sharing ke studio itu gitu. Jadi saya cari studio rekaman yang bisa bikinin saya musiknya. Nah, di situ saya janjian sama orangnya nih, Mas, saya punya lagu nih, ini sudah saya rekam di HP, saya kirimkan tuh, itu masih benar-benar yang raw banget, bahan mentah banget, bahan rekaman saya mentah banget, tapi udah saya nyanyiin dari awal sampai akhir lagunya kayak gini. Nah, untuk musiknya, terserah nih mau kayak gimana dibikin bagusnya gitu. Jadi prosesnya itu saya rekaman suara dulu, literally cuman saya rekam aja gitu, saya kirimkan ke orang studio nih. Nah, nanti kita janjian nih kapan bisa bikin musiknya. Nah, di proses bikin musik itu, saya juga harus datang, karena itu akan disesuaikan dengan selera saya gitu. Ya. Walaupun saya nggak bisa bikin musik, tapi di situ saya bisa, oh kalau misalnya musiknya dibikin kayak gini, kayak gimana, nah kayak gitu. Itu aja yang saya bisa, involve di situ. Even saya nggak bisa main musik, tapi saya kasih masukan nih, oh musiknya bagusnya kayak gini nih, oh ini ada dikasih efek kayak gini nih, kayak gitu. Nah, kemudian baru setelah selesai musiknya, itu proses rekaman di situ. Nah, setelah rekaman udah mixing mastering, dan sekaligus di situ juga bikin videonya. Waktu itu kebetulan untuk lagu yang pertama itu saya ngajak Janter waktu itu buat collab sama saya, buat duet gitu. Nah, akhirnya jadilah lagu pertama saya itu ya Jingle Pelindo 3 itu, gitu Asik. jadinya. Menang nggak kompetisinya? Ya, Menang? Pasti menang. alhamdulillah ternyata Oh. iseng-iseng berhadiah dapat juara 2. Oh, alhamdulillah. Ya, dan ternyata juara pertamanya itu memang dari umum. Dan itu saya Oh, benar-benar yang digabung ini ya? Bang sih. Kategorinya digabung. Kategorinya itu digabung dan saya sebenarnya nggak expect banget sih ternyata saya bisa dapat juara 2 dan it's an honor juga buat saya karena juara pertamanya itu adalah dia Raja Jingle emang. Orang dari Oh. Yogyakarta yang dia emang seminggu tuh udah Ya, bisa bikin jingle spesialisnya 3 kali. begitu. Ya, udah Oh. spesialisnya memang bikin jingle gitu. Makanya Iya. itu yang bikin saya, oh ternyata saya bisa juga Bisa. ya di situ gitu. Iya, akhirnya di situ yang bikin saya percaya diri, oh ternyata saya punya kemampuan lain yang bisa saya explore gitu. Jadi itu sebenarnya itu saya keluar dari zona nyaman saya sih, nggak cuman kayak nyanyi-nyanyi aja, sekedar nyanyi gitu ya, tapi ternyata saya bisa
bikin lagu juga gitu. Akhirnya di Hmm. situ deh saya mulai ketagihan. Nah, ikut lomba jingle. Nah, yang Oh, kedua ikut lomba jingle juga di PHC gitu. menang lagi. Juara 2 lagi. Jadi Oh. kayak spesialis juara 2 gitu. Apa-apa daripada spesialis kalah, kan yang mendingan Iya. spesialis juara 2. Iya kan? Ya, alhamdulillah ya, Alhamdulillah. ternyata dikasih Tuhan bisa itu sih, punya Iya, heeh. experience seperti itu, gitu Bu Kamel Oh, jadinya. kalau kalau lihat perjalanannya seperti ini berarti kurang lebih ketika kamu akhirnya berhasil bertengger di Spotify, itu kira-kira perjalanannya kayak gini? Ya, jadi Mhm. kurang lebih memang perjalanannya seperti itu. Proses Mhm. pembuatan lagunya memang seperti itu juga. Jadi setelah Mmm. saya 2 kali udah bikin jingle, Mhm. akhirnya saya, kepikiran nih, sebenarnya untuk ini adalah lagu pertama saya yang komersil, jadi lagu komersil saya yang pertama. Ini Mhm. berawal dari, eee, kalau teman saya bilang tuh curhat jadi karya. Nah itu, curhat jadi karya. Karena saya Ada di sini apa memang ini pasti? berangkat dari iya, kan pertanyaan pasti Pasti, ada apa ya gitu. betul, ada cerita apa di balik lagu itu, gitu kan? Yes. Iya, betul banget, Bu Heeh. Kamel. Jadi, Mhm. memang itu curhat jadi karya, karena apa, Mhm. di sini, saya mikir juga nih, saya punya sebuah kisah gitu ya, dulu saya memang sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu itu saya emang udah sempet, udah mau nikah gitu ya, sebenarnya udah mau tunangan, ketika Mhm. semuanya udah disiapin ternyata, batal begitu saja gitu ya, karena, Iya. satu dan lain hal seperti itu ya. Mhm. Nah, jadi, si cowok ini nggak bisa LDR ya, karena waktu itu saya masuk di Pelindo, saya ditempatin di Banjarmasin ya waktu itu Jauhan, mhm. LDR, heeh, Mhm. jauhan kayak gitu ya. Terus mungkin dia bilangnya sih minder dan sebagainya, walaupun saya nggak pernah Mhm. nuntut apa-apa, jadi kayak ya udahlah gitu, ternyata emang belum jodoh. Nah, itu Iya. yang membuat saya selama 5 sampai 6 tahun itu belum bisa move on gitu. Nah, terus Oh, akhirnya kan mhm. itu sesuatu yang kayak terpendam gitu loh di Iya. saya gitu. Mhm. Akhirnya, saya coba nih, gimana ya kalau misalnya saya itu tuangin dalam sebuah lagu gitu. Jadi itu juga sebenarnya sebagai media healing buat Iya, saya betul, ketika saya pelampiasan, mhm, betul. ya pelampiasan kan ketika kita, oh mungkin ada sesuatu yang terpendam gitu, tapi nggak Mhm. bisa kita, mungkin nggak ada ya kalaupun kita mau curcol, mau apa gitu ya, cuman Mhm. kayak belum ada yang ngelegain aja gitu. Nah, alhamdulillahnya kalau saya itu saya tuangin dalam sebuah lagu gitu ya, itu juga sebagai media healing buat saya. Nah, akhirnya dari situ saya berawal dari saya dapat ref-nya dulu juga itu. Kalau itu saya di kamar mandi dapat inspirasinya. Kamar Nah, mandi jadi lagi. kamar mandi lagi gitu kan ya, ada tempat favorit itu Mhm, part buat favorit. nyanyi ya kan. Mhm. Terus habis itu, dapet ref-nya, akhirnya saya cari, kata-katanya, liriknya, saya gabungin juga dari awal sampai akhir, ternyata, dapatlah seperti itu, Mmm. seperti nada yang saya mau, lagunya memang lagu galau gitu ya, cuman ya itulah, saya merilis perasaan saya juga di situ gitu, saya menuangkan apa yang saya rasakan selama ini ke sebuah lagu. Makanya kalau teman saya bilang itu adalah, curhat jadi karya gitu. Saya mengubah Nah, sesuatu yang negatif dari, diri saya nggak bisa move on, ya saya belum bisa move on gitu ya. Terus habis itu tapi saya ubah jadi sesuatu yang positif, saya bentuk jadi sebuah karya gitu. Walaupun itu lagu galau gitu ya, iya cuman at iya, least mhm. saya, bisa nih membuktikan ke diri saya sendiri juga bahwa, "Oh, kamu bisa loh Diana," gitu. Jadi kayak Mhm. Mhm. ini kamu bisa mengubah sesuatu yang negatif dari diri kamu jadi sesuatu yang positif gitu. Jadi Mhm. akhirnya saya kirim juga ke teman-teman di studio dan ternyata bagus kok ini Mmm. apa bisa nih dibikin lagu gitu. Lagu, mhm. Akhirnya di Mhm. situ saya janjian juga kapan bikin musiknya. Sebenarnya ini udah tahun 2019 sih, 19 2019 ya, jadi mhm. ini tahun 2019 saya bikin lagu, ini awalnya belum tahu nih judulnya apa gitu kan, ada beberapa kali perubahan lirik Mhm. juga karena Mmm. disesuaikan dengan perasaan saya juga gitu kan. Jadi kayak bikin lagu ini tuh nggak semudah itu juga sih sebenarnya, karena ada Ya, berkali-kali melibatkan saya perasaan.
melibatkan perasaan gitu soalnya, benar benar Mm-mm. banget, Mm-mm. melibatkan perasaan. Dan waktu lagunya itu udah jadi musiknya gitu ya, saya yang paling kesulitan ini memang pada saat, take vokal gitu ya, karena saya basically Kenapa? kan bukan Mm-mm. seorang penyanyi profesional gitu kan, jadi saya Mm-mm. emang harus nemuin, penjiwaannya dulu, terus saya harus nyesuaiin sama teknik vokalnya, walaupun saya nggak pernah ikutan kayak les vokal atau apapun gitu ya. Cuman kan Iya. ya Mm-mm. saya berdasarkan apa yang sebelumnya saya pernah uh, alami aja gitu. Jadi ya udah nyanyi sebisa saya, Mm-mm. nadanya seperti itu, kemudian saya masukkan feel-nya di situ juga. Bahkan pada waktu rekaman yang terakhir itu sempat sampai nangis gitu pas waktu take vokal itu di part yang terakhir banget Ah, gitu karena ah, kayak saya benar-benar saya uh, keinget ah, banget kayak itu sakitnya tuh kayak iya ya kayak gitu loh jadi kayak beneran yang gitu aduh ah. saya nggak bisa waktu itu ya sempat beberapa kali juga diulang karena saya nangis 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 akhirnya Walah. gitu jadi kayak sempat beberapa kali aja sih gitu nggak Oh, bisa mengontrol nyesek gitu uh, ya. uh, Mm. emosinya itu Emosinya ya itu. akhirnya sudah jatuhnya ya udah akhirnya alhamdulillah setelah beberapa kali itu jadilah di situ Jadilah lagu seperti itu. itu. Tapi begitu Mm-mm. begitu selesai semuanya kamu kayak ngerasa kayak kita ibaratnya punya jerawat itu pecah gitu. Bener banget. Itu Bukan kayak jerawat kali ya udah bisul. Lebih gede dari jerawat. lebih gede. Soalnya kan hasilnya kan Mungkin dipendem lama ya. Begitu iya, bener. take-nya juga Tahunan kan sulit. soalnya. Nah, begitu selesai semuanya kayak pecah juga akhirnya nih jerawat yang selama ini cekot-cekot di muka. Mungkin kayak gitu ya perasaannya ya. Yes, betul betul banget. Jadi itu kayak ya sampai sekarang juga belum diketemuin dengan apa ya, belum bisa move on juga kayak gitu loh. Jadi kayak masih berusaha untuk bisa membuka diri lagi. Nah, kayak gitu. Jadi tuh semua perasaan itu kayak kebawa waktu itu di situ. Sampai Oh. akhirnya ya udah lega ketika lagunya udah jadi. Itu pun Nah, ketika mau saya rilis, ini masih maju mundur cantik ya. kenapa? Jadi kayak Kenapa? Kenapa? ya aduh rilis enggak gitu masih kayak Hmm. ada sesuatu hal gitu ntar kalau gue rilis nih kayak gimana gitu ya masih ntar jangan-jangan dia dengernya kayak gimana kayak gitu Oh, misalnya berarti ada kamu masih ya mungkin apa ya? masih Masih kayak ya ada sesuatu hal yang mungkin ketika saya ketakutan dalam diri saya ketika nanti mungkin dia mendengarkan atau apa kayak gitu dia merasa kayak gimana cuman ya akhirnya hmm, setelah kemarin entah kenapa ada dorongan dari dalam diri saya tuh ya udahlah gitu iya. rilis aja gitu toh itu Mm-mm. juga lagu-lagu kamu itu juga Ya. dari segi kamu gitu kan jadi ya udah akhirnya saya carilah distributor gitu ya yang bisa menaungi lagu saya ini untuk bisa didistribusikan ke platform musik seperti itu akhirnya Hmm. saya masukkan ke distributor Mm-mm. dan itu juga eee, diseleksi dulu kan lagunya, jadi nggak bisa memang langsung, ya udah langsung rilis aja gitu, nggak bisa kayak gitu. Mm-mm. Jadi memang diseleksi dulu, ini Mm-mm. lagu layak apa enggak nih gitu buat didistribusiin ke platform musik kayak Spotify, kemudian iTunes, Deezer, Mm-mm. Shazam gitu kan. Nah itu, eee, dan alhamdulillah ternyata setelah diseleksi, itu Mm-mm. lagu saya memenuhi untuk, kriteria didistribusiin Persyaratannya. ke iya, Mm-mm. betul. Oh, Kayak gitu. itu aku nggak paham sih ya industri musik. Apakah itu berarti indie label? Bukan. Yes. Indie Mhm. label ya. Kalau seperti Oh, saya ini ada indie indie label. label ya. Mm-mm. Lagu-lagu indie Mm-mm. yang apa ya, memang ini adalah karya original gitu Ya. dari Mm-mm. saya dan juga studio musik yang menaungi saya gitu. Tapi Kalau kira-kira indie begitu label. tuh secara secara apa ya? Secara materi ada masuk nggak di? Enggak ya? Ada. Oh ada ya. Maksudnya materi Kamu dari segi terima apa nih? materi berupa Royalty. uang, apa ya Mhm. istilahnya royalti dapat ya? Iya, heeh, Oh, dapat. Jadi setiap kalau lagu itu kamu tapi diputar di Spotify, mhm. oh dapat. Ya, Oh ya gitu. itu dapat. Hmm. Cuman itu memang ada ketentuannya ketika mungkin itu memenuhi misalnya lebih dari Sekian, 1.000 pendengar, ya ya kalau kayak di biasalah. Mm-mm. YouTube gitu ya, kalau misalnya udah
4.000 jam views gitu tayang, ya kalau nggak salah, ya 4.000 ya jam tayang itu dia baru dapat baru dapat. seperti itu ya. Kalau yang di platform musik tuh juga seperti Berapa? itu. Dia kalau nggak salah itu 1.000 kalau nggak salah, minimal itu 1.000 kalau nggak salah. Itu Oh, semua di platform semua mendengarkan. platform. Mm-mm. Oh, itu Itu dan nanti distributor itu yang istilahnya dalam tanda kutip menjual suaramu itu ya, distributor itu ya? yes, Oh, yes gitu. betul. Nah, jadi mereka dapat fee juga nanti. Ya, Jadi fee-nya itu saya 75%, mereka 25% kayak gitu oke, yang oke. naungi saya gitu Oh, dari pendapatan yang dihasilkan. yang Cuman dihasilkan. itu kalau nggak salah itu baru 3 bulan setelah lagu itu rilis, kalaupun dia memenuhi 1.000 pendengar, itu baru bisa diambil gitu. Cairkan. Betul, Loh, kayak gitu. terkait ini di apa? Tadi kan kamu lirik aja ya kamu ya, terus kan Lirik dan senandung-senandung, nada. lirik dan Mm-mm. ada. Lihat ya official yang lain yang bantu gimana? Apa yang mereka peroleh dari sisi aku lebih tertarik ini sih mendalami ini maksudnya dari sisi pendapatan mereka dapat juga kan dari royalti itu Dapat, dapat ya. dapat. No, kalau dari royalti itu hanya saya dengan distributor. Karena apa? Mm-mm. Karena di awal ini ibaratnya kayak saya yang bikinin musik buat saya itu vendor saya gitu. Jadi saya pun juga Oh, bayar ke mereka. Jadi saya ibaratnya saya meng-hire mereka untuk untuk bisa bikin membuat lagu. saya musik, Oh kemudian gitu. bantu pada saat proses Oke. rekaman hingga lagu Hmm. itu bisa Tapi terkait apa ya royalti enggak istilahnya? ya? Terkait royalti Enggak, mereka udah bisa. lepas ya istilahnya ya. Benar. Oh, karena istilahnya kan kayak kasarannya mereka berarti pekerjamu kan gitu ya? Yes, iya Oh, oke oke, betul, I seperti see, aku itu. paham. Oh, gitu ya. Mm-mm. Gitu ceritanya indie Jadi label memang tuh ya. ya memang Mm. butuh. Kecuali memang kita dari awal nih udah TikTokan sama yang punya studio rekaman. Oh, memang Eh, saya dinaungi oleh mereka, nanti eh, mereka yang dapat namanya semuanya di bawah mereka gitu ya. Nah, ini saya sendiri semua gitu. mm-mm. Mulai dari bikin musiknya saya udah bayar ke mereka kayak gitu ya, udah modalnya ibaratnya di awal sudah saya semua gitu. Jadi ketika saya menjual itu pun sebenarnya saya nggak niat jual juga sih. Sebenarnya kayak ya udah ini media healing, cuman saya hanya Iya, pengen betul itu itu. lagunya didengar sama semua orang gitu ya. Saya pengen oh ada karya juga nih. Ini kan ibaratnya saya karya seumur hidup gitu ya. Ada yang Iya, bisa ada dikenang di hidup kenangan. saya. Mm-mm. Heeh, bener. Saya kenangannya itu sih yang emang berharga banget gitu. Ternyata saya juga bisa loh di sini gitu. Saya hanya pengen membuktikan ke diri saya sendiri aja. Saya bisa keluar dari zona nyaman itu gitu. Iya, Itu emang sih, Bu. kadang-kadang kalau kayak kita nih, kamu sama aku kan sama-sama kerja ya, Di ya. Maksudnya kita di satu Yes. tempat yang sama, kita terbelenggu dengan rutinitas 8 to 5 itu Mm-mm. ya kan. Kita butuh Yes. something. Satu pengalihan lain ya. Nah, maksudnya ya Allah sehari-hari berkutat sama begituan kan gitu ya. Maksudnya Yes. ibaratnya kerja itu kita kalau mobil ya udah mobil metik lah. Bukan merasa sok Heeh. jago, bukan. Maksudnya ya Bukan. udah Heeh. ini udah beres, udah ada yang jalan Mm-mm. sendiri mobil ini tapi kayak kok jadi aku sih? Ini kayaknya sama kayak aku masih gini loh. Kita kayak butuh suatu hal yang hal baru Heeh, hal terkait baru. dengan yang aku minati dan tidak bisa dan ini berbeda dengan konteks pekerjaanku. Ya kan Berbeda kayak banget. Heeh. beda banget Ya kayak kita kamu kan emang hobi kita di sini betul gitu. hobi kita tuh Heeh. cuap-cuap kan gitu kan Yes. Yap. ngomong nyanyi kalau Diana ya aku juga hobi nyanyi tapi kan tidak kusalurkan jadi ngomong aja lah ini kayak dunia podcast ini juga kan maksudnya membahagiakan lah jadi dia kayak memberi kalau Mm-mm. aku ya pribadi ini memberi warna untuk hidup aku jadi kayak bah itu terserah dia podcast itu mau dimonet kek mau enggak kek aku kayaknya Yes. ngapain Iya, kita ngobrol-ngobrol nothing monetisasi tulus gitu. ya betul Ya, heeh, betul. YouTube-nya udah berapa Heeh. dari kapan bonet itu mah nanti dulu itu bonus ya maksudnya kalau kita dapat ya Bonus, bener. alhamdulillah cuman Heeh, ya. tujuan pertama kita adalah membahagiakan diri kita sendiri ya Betul, itu betul banget. Membahagiakan diri kita sendiri. Itu quotes betul ini ya. mahal itu tahu Oh iya, mahal mahal banget banget itu. Iya, emang saya memang berasa banget, Bu. Jadi kayak misalnya nih kita udah kayak ada misalnya kan ada ya waktu-waktu tertentu ketika itu udah jenuh sama pekerjaan mungkin ya ketika mungkin ya atau mungkin kita lagi pas stres kerjaan atau apa gitu ya. Itu
musik itu adalah pengalihan saya gitu di situ. Jadi kayak betul. saya benar-benar ngerasain sih ketika saya ke studio itu kayak happy aja gitu ketemu Iya. sama teman-teman studio, kemudian kita bikin musik untuk lagu saya gitu ya, ataupun mungkin saya rekaman itu ternyata itu bisa ngerilis stres saya juga gitu. Itu bisa mengalihkan sesuatu yang mungkin saya pendam ketika mungkin ada stres soal kerjaan atau apa Ya. gitu ya. Dan akhirnya itu bisa ya saya tekuni sampai sekarang gitu. Walaupun kadang memang naik turun ya, kadang kayak ya kayak iman kita juga misalnya naik turun, pasti ada naik turunnya juga ketika saya lagi bosan ke studio atau mungkin saya lagi stuck gitu misalnya bikin lagu tapi nggak nemu-nemu Itu loh, nadanya yang masalah ide itu nyambung loh. kayak gitu. Iya, Iya, masalah ide itu memang sangat-sangat nggak bisa kita kontrol gitu. Karena itu betul. somehow itu datang emang begitu aja gitu. Iya, Tapi emang kadang ya bisa aja kalau misalnya kita benar-benar yang mempeng nyari gitu ya, mungkin bisa aja ketemu. Cuman hasilnya nggak akan se-free kalau misalnya kita, oh ternyata tak gitu bisa iya. langsung Kayak dapat dapat gitu. aha moment Kayak gitu dapat loh. Aha iya, gitu kan. Ini aha kan aha ini gitu kan kan. Oh, iya, ada ide nih aha gitu. gitu. Iya, benar. Iya kan? Kalau Aha karena momennya itu aha kita yang momennya itu yang agak benar-benar kalau udah kehabisan ide untuk konten kayak aku juga udah habis ide gitu konten pusing apalagi yang mau iya, aku sajikan pusing. pusing kayak Iya, gitu. benar banget. Nah, Wah itu nanti menarik ya banget ya biasanya itu. itu udah bisa istirahat. Nah, itu ada momen ketika ya udah kita ketika kerjaan udah stres, ini juga ternyata stuck gitu, ya udah itu di saat itulah kita yang memang harus istirahat dulu gitu. Ya Nah, cooling nanti down. baru mulai lagi, ya cooling down Betul. terus nanti baru ketika ini oh ya kita mulai lagi kayak gitu. Ya harus begitu Gitu sih. karena nanti kalau Mm-mm. dipaksain itu pasti jelek Dedi, pasti jelek Iya, hasilnya, benar nggak benar banget, maksimal. benar banget. Benar. Ini udah ada beberapa raw juga, cuman kayak ternyata oh stuck juga ya nih. Ya udah akhirnya saya Ya, biarin dulu gitu. karena Kayak gini gitu di sih. kadang-kadang apa ya pendengar kita ya target kita nih kadang-kadang target kita tuh kalau kita terlalu intens ini tipe ke orang nih lain-lain beda-beda kalau kita terlalu intens ya kak kamu maunya wah aku setahun paling nggak ada 3 lagu gitu ya itu Hmm. alternatifnya dua ada pendengar yang suka dengan ke konsistensi itu ada pendengar yang merasa ya lah bosan Ini agak apaan jauhan sih? dikit Iya, apaan sih nih kayak kayak gitu kan gitu. jauhan dikit kenapa kan gitu ya ada yang Heeh, begitu heeh, heeh. emang repot ya ngurusin netizen se-Indonesia. Mendingan gak usah diurusin, Bu. Nggak usah Itu ya. diurusin. Mendingan gak usah diurusin, kita lakuin yang Apa? memang ya udah itu kita happy gitu. Iya, Jadi yang lebih penting ke happy. Dibilangin heeh, susah happy benar. itu. Nggak terbeli Mm-mm. pokoknya. Mau punya duit Nggak berapa terbeli. juga. Bener banget. Itu dia, Ayo bener banget. sekarang aku pengen tahu. Diana nih kan udah jadi penyanyi. Kalau aku kan enggak lah. Sampai sekarang Enggak masih juga, saya juga bukan penyanyi profesional gitu ya, bukan. Istilahnya sekarang tuh sekedar lagi tren itu loh. Jemimah Challenge. oh, ya, Jemimah Challenge Ayo. ya. How dare you berani nggak? Ini, aduh, Bu Kamel ini ya, aduh, ngehits banget loh emang ya. Aduh, tahu banget loh sekarang yang lagi hits itu Jemimah Challenge nih. Aduh, Aku tadi apa ya lihat-lihat ini aku mau ngerjain Diana apa ya gitu loh. Kalau nggak dicari rugi dong saya gitu. Nanti pendengarnya nanya gini, ini ngomong melulu kapan nyanyinya kan gitu. Nanti katanya oh ya penyanyi. ampun. Mana suaranya? Tarik sis. Mana suaranya? Arek ses, monggo. Ayo kita tantang sekarang Diana Prims untuk Jemimah Challenge yang pertama Jemimah dulu nih di Challenge. siapin dulu napasnya. Jadi dua-duanya nih. Siapin dulu Dua-duanya nih. napasnya. Siap-siap Oke. ya. Yang pertama adalah menyanyikan Jemimah Challenge dengan judul Cinta Dalam Hatinya Ungu. Cinta-nya. Awas ya, itu cengkoannya Jemimah. Oke, saudara-saudara. Ya, aduh. Kita sambut Diana Prims dengan Cinta Dalam Hati. Aduh, oke, bismillah ya. Dan izinkan aku memeluk dirimu kali ini saja untuk ucapkan selamat tinggal untuk selamanya. Dan biarkan rasa ini bahagia untuk sekejap saja.
bisa duet sama ini nih, sama Fadli Padi. Oh ya ampun Mas Fadli, ya ampun, Mas aduh Fadli. ngefans banget loh Bu itu. Ya Aduh, Allah, aduh, subhanallah. itu bisa begitu ya dia bikin turunnya itu dan nggak semua juri di konsultasi itu tuh bisa ngikutin si Jemima loh, gila bener itu Iya, anak itu. heeh, bener. Aduh, luar Keren biasa deh. banget sih Itu keren emang banget, Jemimah ampun itu. deh. Challenge Aduh, satu Bu aja deh, Kamil. satu aja. Iya, Nanti yang satu aja Bu. kamu pasti butuh minum soalnya sekarang. Udah Jadi habis dikerjain nih, habis Jemimah dikerjain. Nah, Challenge. itu tadi berarti Diana Prim sih berhasil gitu loh untuk Jemima Challenge yang pertama, tapi ini baru yang pertama loh ya. Nanti tungguin lagi. Baru yang pertama ya. Tungguin lagi. Nanti besok kita podcastan lagi sama Diana. Kita akan tantang dia untuk yang kedua gitu ya. Ya ampun. Ini segmen 1 ya, Di. Oke, siap. Habis ini kita Oke. akan yang berikutnya. Kita bye-bye dulu ya. Yes. Oke. Oke, Makasih Diana. Thank you Bu Kamil.